itu ada Pak Rektor kemarin berkunjung ke Sekretariat Impala Oktarian. Boleh dikasih tahu sedikit Bang, spill dikit aja. Kira-kira apa yang diobrolin Pak Rektor sama pengurus Impala Oktarian kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obrolan Kampus. Teman-teman, pada siang hari ini kita akan kedatangan tamu dari teman-teman Impala Oktarian UIN Palangkaraya. Mari kita sambut dan kita panggil tamu undangan kita, yaitu Ketua Umum Impala Oktarian UIN Palangkaraya. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, selamat siang Bang. Siang. Oke, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga apa jabatannya di kampus di Impala Oktarian UIN Palangkaraya? Oke, izin kawan-kawan sekalian, nama saya Wijaya. Kalaunya di Impala Oktarian biasanya saya dipanggilnya Hermes. Untuk saat ini saya masih menjadi Ketua Umum Impala Oktarian, gitu Bang. Oke, saya penasaran nih Bang. Berarti di Impala itu punya dua nama, ada nama asli dan juga nama panggilan berarti, yang di lapangan mungkin? Iya Bang, kalaunya di Mapala ya, Mapala secara luas dan juga termasuk kami Impala Oktarian. Di dalam sistem Mapala itu ketika sudah menyelesaikan pendidikan dan latihan dasar itu kami mendapatkan nama lapangan Bang. Itu nama yang didapatkan ketika sudah menyelesaikan pendidikan dan latihan dasar. Oke. Ya. Boleh diceritakan sedikit Bang, kira-kira bagaimana Impala Oktarian di UIN Palangkaraya itu? Bagaimana kira-kira Bang? Ini secara luas ya berarti ya? Secara luas. Oke, secara luas dan singkat. Kalau Impala bagi kami anggota ya yang pertama Bang. Kalau bagi kami, Impala itu rumah, bukan cuma sekedar organisasi. Tapi itu rumah kami berkembang, rumah kami bertumbuh, rumah kami berkeluh kesah, dan rumah kami di mana tempat lain sudah menganggap kami di posisi terburuk, tetap rumah itu yang menjadi tempat kami pulang. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, saya penasaran nih Bang, sama Impala Oktarian. Kan Impala Oktarian ini saya yang kenal itu adalah satu solid. Yang kedua, mereka kebersamaannya kuat. Oke, saya penasaran sama nilai perjuangan dari Impala Oktarian. Gimana? Kira-kira apa Bang nilai perjuangan Impala Oktarian sehingga Impala Oktarian UIN Palangkaraya itu begitu banyak program kerja dan juga begitu banyak prestasi-prestasi yang telah diraih. Bagaimana Bang kira-kira? Nilai perjuangan ya Bang. Ketika kita membicarakan nilai perjuangan dari suatu organisasi, khususnya kami ya, anggota Impala itu dibentuk, bukan terbentuk. Kami dipaksa, diajarkan, dan dibuat menjadi sedemikian rupa agar bisa menjadi orang-orang yang tangguh. Maka daripada itu, di dalam Impala itu kami tidak menganut sistem pertemanan, tapi sistem kekeluargaan. Di mana ketika ada yang sulit ditolong, ketika ada yang senang menolong, semua ada timbal baliknya. Kita tidak cuma bisa berharap untuk ditolong, tapi kita juga harus bisa untuk menolong. Itulah kami. Oke, tepuk tangan teman-teman. Oke, bisa saya simpulkan berarti tadi itu adalah salah satu nilai dan bahkan itu menjadi ruh daripada organisasi Impala Oktarian UIN Palangkaraya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya. Bang, saya penasaran sama Impala Oktarian dalam artian bahwa Impala Oktarian ini kan mempunyai kegiatan yang itu penuh dengan kegiatan fisik. Ya. Akan tetapi kita di kampus itu ada dua pembawaan dari kita mahasiswa, yaitu satu akademik dan juga pengabdian kita kepada masyarakat. Oke, saya penasaran sama Impala, bagaimana Impala Oktarian itu menyingkapi terkait dengan kegiatan fisik itu sendiri dan juga pengabdian kalian yang kalian bawa di masyarakat. Itu bagaimana Bang kira-kira? Untuk kami ya Bang, izin bercerita sedikit terkait daripada pendidikan-pendidikan yang kami lakukan. Semua terhubung dan semua terkait. Contoh dari pendidikan dan latihan dasar. Di situ kami dibentuk fisiknya, dibentuk mentalnya, dibentuk kekeluargaannya sehingga bisa menjadi anggota yang saling pengertian. Di situ kegiatan fisiknya masuk. Yang kedua di pendidikan lanjutan. Di pendidikan lanjutan itu kami diarahkan untuk berpikir. Kami diberikan materi, kami diajarkan semua hal yang kami perlukan dan kami disuruh untuk menerapkan daripada yang sudah kami pelajari. Itu kami bebas untuk berekreasi sejauh mungkin.
dan itu tidak dibatasi oleh apapun kecuali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Entah itu nanti abang-abangnya dan lain sebagainya, di situ sudah tidak ada lagi terlibat kecuali sebagai penasihat. Yang terakhir itu ada tahap akhir pendidikan. Di tahap akhir pendidikan ini Bang, yang biasanya bisa terkait ke dalam bagian kemasyarakatan. Contoh kemarin, angkatan 2024 mereka menyelesaikan tahapan akhir pendidikannya itu dengan cara membuat suatu kegiatan di Hari Bumi. Hari Bumi mereka membuat seminar tentang sampah, berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Tapi itu bukan cuma sekedar seminar. Kalau kita bicara seminar ya semua orang bisa bikin seminar, tapi tidak semua orang bisa menjalankannya. Di balik dari seminar itu, sesudah selesai seminar itu, kami melakukan lagi program kerja membersihkan gotong royong sampah yang bertumpukan. Kemarin itu kebetulan di PAL 25, RT-nya saya lupa. Dan itu yang terlibat bukan cuma kami anggota, tapi juga mapala-mapala yang ada di Palangkaraya dan juga masyarakat sekitar. Saya rasa itu masuklah dalam hal pengabdian kepada masyarakat. Nah, dan juga kembali ke tugas pokok daripada mahasiswa, ketika kita diamanahkan untuk orang tua kita berkuliah kan, orang tua kita pasti menginginkan nih, anak saya harus sarjana, anak saya harus lulus. Organisasi wajib itu untuk menaungi dan membenahi itu. Jangan sampai nanti ketika anggota fokus ke dalam organisasi, kuliahnya rusak. Nah, kami juga begitu Bang, kami tidak pernah membuat kegiatan ketika mahasiswa lagi fokus-fokus dan sibuk-sibuknya kuliah. Itu. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dan jangan sampai salah paham bahwa Impala Oktarian itu tidak mengganggu waktu perkuliahan dan bahkan Impala memberikan dua dampak, yaitu terkait dengan fisik yang sehat dan juga pengabdian kepada masyarakat. Tepuk tangan untuk kita semua. Bang, saya penasaran di Impala Oktarian itu yang saya lihat sekarang di kampus itu memang banyak untuk program kerjanya. Kira-kira program kerja yang mana yang itu bisa dijadikan ikon dari Impala Oktarian UIN Palangkaraya? Oh, bicara tentang program kerja ya Bang. Kalau untuk program kerja, saya akui mungkin beberapa orang seperti Abang yang sering aktif di kampus itu mengenal kami lebih dekat. Tahu bagaimana program kerja kami. Tapi bagi mahasiswa-mahasiswa lain, kami terlihat seperti tidak ada. Itu sebenarnya salah satu evaluasi daripada kami. Karena apa? Karena kegiatan kami itu kebanyakannya di luar Bang. Kami banyak melakukan kegiatan di luar, entah itu menghadiri lomba, mengikuti kegiatan nasional dan lain sebagainya. Dan itu tidak sepengetahuan daripada kampus dan lain-lainnya. Di situ salahnya. Tapi kalau tadi pertanyaan Abang, kira-kira kegiatan apa sih yang bisa menjadi pilar kami kan gitu kan? Betul Bang. Dalam waktu dekat ini, kami ada sedikit kolaborasi. Bukan sedikit sih, termasuk banyak ini, termasuk salah satu kolaborasi yang besar dengan pihak rektorat, pihak kampus, di mana di situ nanti kami akan mengadakan ekspedisi. Harapannya ekspedisi ini bukan menjadi ekspedisi yang pertama, tapi ekspedisi pembuka untuk ekspedisi-ekspedisi yang lainnya. Itu harapan bagi kami. Semoga itu bisa menjadi pilar bagi UIN Palangkaraya dan juga bagi kami Impala Oktarian. Oke, begitu Bang. Saya tadi penasaran Bang, ada yang tadi dikatakan bahwa ada event nasional yang telah diikuti. Kira-kira itu udah berapa kali Bang telah diikuti kegiatan event nasionalnya dan itu lombanya apa aja kira-kira? Event nasional ya Bang, kalau di Mapala itu ada agenda tahunan. Yang pertama TWKM, Temu Wicara Kenal Medan. Itu pertemuan Mapala seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Di situ membahas mengenai isu-isu yang ada di Indonesia dan juga pelatihan-pelatihan kepencinta alaman. Itu khusus untuk semua Mapala universitas yang ada di Indonesia. Dan untuk kami PTKIN, untuk semua kampus PTKIN itu ada juga pertemuan tahunannya Bang. Namanya MKM, Muktamar Kenal Medan. Itu ibaratnya sama lah dengan TWKM tadi, apa yang dibicarakan, apa yang dibahas dan lain sebagainya. Yang membedakannya Muktamar Kenal Medan atau MKM ini cuma anggota-anggota Mapala atau Mapala-Mapala yang di bawah naungan dari PTKIN, kampus PTKIN. Begitu Bang. Oke teman-teman, ternyata Impala Oktarian UIN Palangkaraya bukan juga cuma sekedar organisasi di intrakampus, tetapi juga mereka terikat dengan di nasional. Dan bahkan itu ada satuan-satuan yang mungkin itu dengan kampus-kampus yang umum dan bahkan di kampus di bawah naungan Kemenak Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu. Oke, Bang, saya penasaran tak. Kemarin saya lihat postingan nih di Instagram UIN Palangkaraya. Itu ada Pak Rektor kemarin berkunjung ke Sekretariat Impala Oktarian.
boleh dikasih tahu sedikit Bang, spill dikit aja. Kira-kira apa yang diobrolin Pak Rektor sama pengurus Impala Oktarian kemarin? Oh, yang pertama kemarin Pak Rektor menanyakan daripada kondisi peserta, karena kemarin kan kami baru menyelesaikan pendidikan dan latihan dasar tuh Bang. Nah, selain itu kemarin itu awalan daripada kerjasama ataupun kegiatan yang dinaungi oleh kampus dan kami yang mengeksekusinya. Rencananya nanti seperti yang saya sebutkan nanti kami bakalan mengadakan ekspedisi Bang, ini Bang, dalam waktu dekat ini insya Allah. Oke, untuk ekspedisinya kira-kira kemana itu Bang? Rencananya ekspedisinya ini ke Tumbang Anoy Bang. Oh, Tumbang Anoy. Oke teman-teman, pantau terus, ikuti terus Instagram Impala Oktarian UIN Palangkaraya dan bahkan IG UIN Palangkaraya, karena mungkin sesaat lagi ya, Ya, kita akan menyaksikan tentang ekspedisi yang akan dilaksanakan oleh Impala Oktarian UIN Palangkaraya, dan bahkan itu didukung oleh Rektor dan bahkan Civitas Akademika UIN Palangkaraya. Tepuk tangan yang meriah. Oke, terakhir Bang. Mungkin kira-kira apa harapan besarnya dari kawan-kawan pengurus Impala Oktarian untuk organisasi intrakampus dan bahkan untuk ke rektor nanti Bang? Harapannya Bang, kalau untuk harapan pertama pesan lah, ini pesan bagi dari saya untuk adik-adik saya ataupun calon-calon anggota yang ingin bergabung dengan kami. Ingat, Oktarian itu bukan cuma sekedar organisasi, itu rumah, itu tempat, dan itu tempat kita belajar, tempat kita saling membersamai, tempat kita saling bercengkerama, serta lain-lainnya. Jadi jangan pernah menganggap Oktarian itu sebagai halangan bagi kalian, tapi anggap Oktarian itu rumah. Jaga dan lindungi. Oke, terima kasih Impala Oktarian UIN Palangkaraya. Mungkin nanti kita akan bertemu dengan UKM yang lainnya. Mungkin hari ini kita cukupkan di sini. Yang pasti teman-teman jangan pandang sebelah mata apa itu Impala Oktarian, tetapi Impala Oktarian adalah rumah kita bersama. Impala Oktarian adalah keluarga kita bersama, dan kita adalah keluarga di kampus tercinta ini UIN Palangkaraya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.